Oke, sekarang mau saya bahas lagi masalah teknis pengecatan. Sebetulnya kalau pengecatan, ngomong pengecatan sendiri tuh kok kadang orang bisa ngomong, wah aku pengennya cepet. Nah, sebetulnya pengecatan sendiri tuh problemnya kan banyak ya. Nah, untuk tahap-tahapnya secara singkat mungkin Pak Kun atau Pak Budi bisa, Pak Kun bisa menjelaskan untuk yang awal, dari awal. Setiap produk tersebut, apapun nama produknya, dia mempunyai TDS masing-masing. TDS itu apa? Terutama technical data set yang ada di satu produk masing-masing seperti ini. Oke. Keterangan technical data set ini sebaiknya apapun yang mesti kita lakukan dengan merek apapun yang mesti kita kerjakan, baca dulu technical data set di produk tersebut. Oke. Nah, ikuti dulu apa yang saran yang dianjurkan oleh di produk tersebut, lalu kita lakukan dengan benar. Kedua, untuk cara spray ada beberapa warna memang mesti betul-betul diperhatikan, terutama di warna-warna pearl atau metalik itu butuh ketelitian yang betul-betul mesti diperhatikan SOP-nya. Ya, jadi terutama yang penting SOP yang dijalanin dulu, terus nanti TDS-nya kita jalanin dulu, baru tekniknya dibantu dengan cara-cara yang benar, dengan alat yang disesuaikan sesuai yang direkomendasikan oleh dari produk tersebut, terutama untuk speaker. Jadi ada beberapa defect atau cacat itu ada 3 faktor, terutama dari orangnya dulu, produknya dan alat. Di antara 3 faktor ini harus saling berkaitan. Nah, sering terjadi cacat di lapangan. Kadang-kadang sih kebanyakan di manusianya sendiri. Human error ya. Human error, betul. Okay. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi masalah-masalah itu ya terutama di persiapan untuk di preparation ini betul-betul diperhatikan kebersihannya, persiapannya, itu aja mungkin yang mesti diperhatikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sip. Jadi gini teman-teman, saya ringkas ya. Jadi untuk suatu proses pengecatan ini nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi kita maunya hari ini saya masukin, besok jadi. Wah, ya kita lihat kondisinya dulu. Seperti apa sih kondisi catnya? Udah pernah dicat atau masih orisinil? Kita lihat dulu. Seandainya catnya udah pernah dicat, itu nanti catnya pakai apa? NC atau pakai PU? Kita cek dulu dempolnya seperti apa, dempolnya istilahnya absorb atau mungkin rusak ya istilahnya. Itu permasalahannya banyak banget. Jadi untuk masalah pengecatan ini nggak bisa kita lihat dalam satu sisi aja, tapi banyak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu tentang proses dan teknik pengecatan, atau mungkin mobilnya nabrak atau mungkin warnanya belang dan lain-lain, itu boleh kok konsultasi ke kita. Nanti kita bantu, kita kasih tahu oh caranya harus seperti ini dan kira-kira berapa hari ya. Jadi kembali lagi untuk masalah teknikal di dalam bidang pengecatan ini, teknikalnya kompleks sekali karena kita lihat case by case. Jadi nggak bisa langsung kita kasih solusi. Jadi harus lihat dulu bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa. Tapi ada tapinya, dengan adanya komponen baku dari speedmaker ini yang ceritanya bahannya udah standarnya udah bagus dan memang udah kita diuji dari Jerman sendiri, itu akan lebih mempermudah kita dalam proses pengecatan, proses finishing, dan akhirnya hasilnya pun jauh lebih baik, lebih maksimal intinya dibandingkan produk-produk yang memang belum ada uji tesnya dan mungkin brandnya nggak jelas ya.
Ya, jadi di sini teman-teman lebih teredukasi dan harus benar-benar memilih mana tempat yang baik dan cocok untuk pengecatan mobil Anda, karena sekali Anda salah pengecatan, untuk mengecat ulang lagi pasti butuh yang namanya biaya ya. Jadi biayanya udah double, waktunya juga double, dan kalau dihitung-hitung jatuhnya pasti akan lebih mahal daripada kita sekali ngecat di tempat yang memang betul-betul sudah teruji dan brandnya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Oke, terus saya mau sedikit saya ya. Oke, boleh silakan. Speedcycle kenapa mungkin tidak beda dengan beberapa produk lainnya? Rata-rata kalau kita ngomong cat semua yang premium pasti sama. Oke. Ya. Mungkin yang sedikit membedakan kadang-kadang kualitas, ya. Kadang-kadang kualitas dan kestabilan. Kestabilan itu penting ya, karena sampai sekarang Speedcycle lebih sampai sekarang menurut saya karena ketiga teknologi ya itu stabil dari jetnya, dari clearnya, dan sebenarnya sekarang Speedcycle lebih memenuhi kebutuhan pasar. Nah, pasar sendiri sekarang kan ada yang mintanya customer tuh body service misalnya, asal body selesai. Kemudian ada minta gloss yang sangat tinggi, makanya ada keluar Diamond Clear yang sampai VHS. Semua pasar itu Speedcycle selalu update dari mutu, update dari produk-produknya sekarang apa sekarang dengan 5340, saya dengan lagi nanti ada keluar lagi baru lagi surface lagi itu tadi, karena Speedcycle sampai sekarang selalu memenuhi kebutuhan pasar yang menuntut cepat, pasar yang menuntut bagus, sehingga mau tidak mau produk itu harus mengikuti ya, kita tidak bisa stagnan ya. Artinya dalam perkembangan kayak gini kita harus menghitung ya. Untuk itu makanya kalau di Speedcycle belajar tidak putus-putus, kita pun Pak pun yang sudah lama pun juga akhirnya tidak stagnan di produk itu toh, tapi terus belajar, berkembang terus ya, karena up to date terus ya. Jadi itulah Speedcycle. Jadi kita pun juga sampai sekarang kita juga masih belajar, karena kita masih dapat info lagi nih, ada produk baru lagi yang lebih bagus lagi ada ini. Sampai kadang-kadang ya sudah, karena itu kan suatu kebutuhan pasar yang di internasional sudah berjalan, di sini belum, tapi mau ndak mau nanti pasti akan jalan ya. Nah, itu Pak. Dan one day service juga nggak asal-asalan, asal tembak, semprot jadi keluar. Enggak, kita memang udah di riset. Seperti surfacernya pun bisa kerennya sangat cepat ya Pak ya. Nah, terus furnace-nya pun juga gloss-nya tinggi dan kerennya cepat.